Kita ke informasi lain, pemirsa. Polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Reaksi mereka terkait hal tersebut adalah meminta seluruh pihak untuk menghormati konstitusi. Polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menanggapi usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyebut bahwa terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 sudah sesuai konstitusi. Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yuk. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menegaskan partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara konstitusional. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Idrus mengajak masyarakat agar tidak terpancing dengan tuntutan tersebut dan tidak perlu menguras energi membicarakan tuntutan yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya udahlah, jangan kita terpancing olah mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah mengolah itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto merespon dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, permintaan tersebut telah sampai ke tangan Presiden dan tengah dipelajari secara seksama. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Astacita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI
tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, salah seorang pengacara yang menggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan Asri Purwanti yang dilayangkan 16 Oktober 2023 silam. Zainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surat tersebut kemudian ditelusuri pelapor dengan bersurat ke Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Pelapor lalu mendapat jawaban nomor induk mahasiswa yang digunakan Zainal bukan milik terlapor, namun atas nama Anton Wijanarko. Atas perbuatannya, Zainal dijerat pasal penggunaan surat palsu dengan ancaman penjara 6 tahun. Bahwa Polres Sukoharjo betul sekali telah menetapkan tersangka ZM. Diduga melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, yaitu dokumen kuliah, di mana ZM ini menggunakan NIM mahasiswa yang sudah drop out, yang digunakan untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Kami layangkan surat panggilan sebagai tersangka. Nanti semoga saya bisa hadir untuk kami giat untuk pemeriksaan dan segera kami kirim berkas-berkasnya. Saya selanjutnya tentunya saya akan meminta penyidik jajaran Polres Sukoharjo segera memeriksa oknum tersebut, dan karena ancamannya di atas 5 tahun ya mohon diamankan biar tidak ada korban-korban lagi dan tidak berulah terus gitu loh Mas, seperti itu. Sementara itu, pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri. Pakar telematika itu dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifazia Tiasuma, dan ahli digital forensik Risman Syanipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah, itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Risman Syanipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan resiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya, karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang.
Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.